Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang ketujuh dan ini merupakan pertemuan terakhir kita sebelum kita UTS ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang instrumen dan zakat sebagai sumber keuangan negara. Ini akan nanti bersambung di pertemuan nanti setelah UTS. Namun seperti biasa kita buka dulu pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semua dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah sehingga bisa kita implementasikan dan menjadi amal ibadah buat kita semua. Nah, di dalam Islam atau dalam sistem keuangan Islam itu ada 3 bagian utama dari sumber keuangan negara. Yang ini di luar dari pendapatan zakat. Yang pertama ada bagian sedekah, yang kedua adalah bagian fai dan kharaj. Kemudian yang ketiga adalah bagian kepemilikan umum. Masing-masing nanti akan kita bahas ya satu persatu. Nah, yang pertama adalah bagian sedekah. Bagian ini merupakan bagian untuk menyimpan harta zakat yang wajib. Jadi bagian sedekah itu khusus untuk harta zakat dan catatan-catatannya. Nah, di dalam bagian sedekah ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian harta uang dan perdagangan. Karena gini, zakat itu kan ada bermacam-macam, gitu. Jadi tidak hanya zakat fitrah, tapi ada zakat mal. Di dalam zakat mal juga nanti ada bermacam-macam, kemudian ada zakat pertanian, zakat peternakan, dan sebagainya. Nah, masing-masing pencatatannya sebenarnya, karena kalau misalnya kita sekarang membayangkannya agak biasa aja ya, karena kalau sekarang kan orang cenderung membayar zakat itu personal, dalam artian di Indonesia misalkan ada 250 juta jiwa, kemudian 80%-nya adalah muslim. Which is yang muslim itu membayar zakatnya itu kan macam-macam, nggak semuanya ke satu lembaga gitu. Ada yang malah sedikit sekali yang ke lembaga gitu. Nah kalau ke lembaga kan terakhir survei terakhir hasil penelitian terakhir itu bisa sampai 300 triliun lebih. Tapi karena banyak ya yang memberikan secara langsung, maka itu nggak sampai-sampai. Nah kalau misalnya jumlah anggarannya sampai ratusan triliun gitu, kalau sudah sampai 300 triliun itu sekitar, kalau pajak saja, pajak misalkan perolehan dari pajak itu 1.500 miliar, which is itu 1.500 triliun, 1.500 triliun, maka itu sekitar 20% dari pendapatan pajak, bahkan lebih 20-25% dari pendapatan pajak kalau bayar zakat gitu. Nah, artinya itu juga jumlah yang sangat besar gitu kan untuk bagi pendapatan negara. Hanya saja sekarang kan negara tidak mengelola zakat, dalam artian zakat itu diserahkan kepada zakinya untuk membayarkan di mana. Ada yang bayar ke lembaga, ada yang bayar individual, dan yang banyak itu rata-rata adalah bayar yang individual. Walaupun misalkan dia zakatnya sekitar 3 miliar, tapi mereka senang bayar sendiri, langsung ngumpulin orang, ngebagi-bagi sendiri ya kayak gitu. Sehingga si dana zakat itu nggak pernah bisa kita bayangkan gitu, kenapa harus dibagi ke dalam bagian ini, bagian itu, dan sebagainya gitu. Karena jumlah dana zakatnya relatif tidak terlalu besar. Misalnya lembaga zakat itu sebulannya paling mendapatkan 2 atau 3 miliar gitu, yang paling lumayan banyak itu kan dompet duafa tuh ya. Itu Basnas dan dompet duafa itu nggak sampai 1 triliun gitu satu tahunnya, makanya cenderung tidak terlalu besar gitu. Nah, kalau pada zaman Rasulullah, kenapa atau zaman khilafahan, semua kan wajib zakat. Nah, semua tuh zakatnya ke negara, makanya jumlahnya menjadi sangat besar, sehingga di bagian sedekah ini zakatnya dibagi-bagi. Yang pertama ada zakat uang perdagangan. Maksudnya apa? Bentar, belum beres.
zakat mal dan perdagangan, itu digabung dalam satu bagian. Jadi ada orang yang mengelola khusus tentang zakat mal dan tentang zakat perdagangan, itu aja selesai. Kemudian ada yang kedua adalah zakat pertanian dan buah-buahan, itu juga satu bidang tersendiri. Yang ketiga adalah zakat ternak. Nah, biasanya ini pos zakat ini dibuat khusus di Baitul Mal yang tidak bercampur dengan harta lainnya. Kenapa? Karena zakat itu hanya didistribusikan ke dalam 8 asnaf, nggak boleh di luar dari 8 asnaf yang tercantum dalam Quran surat Taubah ayat 60 gitu. Jadi hanya cukup di sana sudah gitu. Kemudian yang kedua adalah bagian fai dan zakat. Nanti kita akan menyinggung tentang fai ini tersendiri ya. Ini jadi hanya sebagai pengantar saja gitu. Selanjutnya nanti saya akan bahas tersendiri tentang fai dan masing-masing pendapatan negaranya. Mungkin nanti setelah UTS ya. Nah, bagian ini menjadi tempat penyimpanan dan pengaturan arsip pendapatan negara. Bagian fai dan kharaj tersusun dari beberapa saksi. Yang pertama adalah saksi gonimah, seksi gonimah. Isinya ada gonimah, anfal, fai, dan homs. Kemudian ada seksi kharaj, ada seksi status tanah, itu ada unwah, usyurah, asawafi, ada seksi jizyah, ada seksi fai yang di dalamnya ada asawafi, unsur, seperti 5 harta rikos, tanah yang dijual dan disewakan, serta harta waris yang tidak ada ahli warisnya. Serta terakhir adalah seksi pajak atau doribah. Nah, yang terakhir adalah bagian ketiga adalah bagian kepemilikan umum. Apa sih yang dimaksud dengan kepemilikan umum? Ini ada definisi dari harta milik umum dalam konteks Islam. Yang pertama adalah harta milik umum itu adalah harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum muslim dan menjadikan harta tersebut menjadi milik bersama kaum muslim. Nah, bagian ini tempat penyimpanan dan pencatatan harta milik umum. Jadi untuk bagian kepemilikan umumnya di siapa? Untuk semua pencatatan harta milik umum. Nah, di sini juga di bagian kepemilikan umum itu juga berfungsi sebagai pengkaji, pencari, pengambilan, pemasaran, pemasukan, dan yang membelanjakan dan menerima harta milik umum. Nah, harta ini biasanya untuk kepentingan kaum muslim dan berdasarkan keputusan yang istihadnya dalam koridor syara. Nah, individu diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari harta umum, tetapi mereka tidak boleh memilikinya secara individu atau pribadi gitu. Jadi ini benar-benar hanya untuk harta umum. Nah, ini dibagi juga ke dalam beberapa saksi mulu dari tadi ya. Harusnya seksi. Nah, bagiannya pertama satu, seksi minyak dan gas, seksi listrik, seksi pertambangan, seksi laut, sungai dan perairan dan mata air, seksi padang rumput dan gembalaan, dan seksi tempat khusus. Nah, selain itu, harta milik umum juga dibagi menjadi 3 jenis. Ada sarana umum yang diperlukan oleh seluruh kaum muslimin dalam kehidupan sehari-hari, kayak jalan dan sebagainya. Kemudian harta-harta yang asalnya terlarang bagi individu tertentu untuk memilikinya. Contohnya, kereta api, tiang penyangga listrik, saluran air, pipa penyalur air, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah barang tambang. Kemudian sini ada penerimaan negara dari harta ilegal. Ada harta-harta yang termasuk ke dalam harta ilegal yang itu juga akhirnya menjadi penerimaan negara. Nah, harta ilegal sendiri apa? Harta ilegal adalah semua harta yang didapat oleh para wali, amil, dan para pegawai negara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jadi itu yang masuk ke dalam harta ilegal. Nah, baik harta yang berasal dari negara maupun di luar maupun dari harta masyarakat. Jenis harta ilegal sendiri meliputi pertama harta suap, yaitu yang kayak biasalah kita ketahui bersama ya. Harta suap itu apa? Harta yang diberikan oleh seseorang ataupun masyarakat kepada penguasa atau hakim atau pejabat lainnya supaya dia mengikuti keputusan sesuai dengan keinginan orang yang menyuap tersebut gitu. Jadi ada kepentingan tertentunya di sana, makanya diberikan suap. Kemudian hadiah atau hibah ini adalah enggak suap tapi ngasih hadiah gitu kalau kita bilang gratifikasi gitu yang diberikan masyarakat atau pihak lain kepada pengusaha. Ini juga bisa perusahaan atau apapun itu
atau hakim atau para pegawai negara yang dianggap sebagai kecurangan atau kita sebut dengan gratifikasi. Kemudian harta ilegal ya dari para pejabat, itu semua yang diperoleh dengan jalan sewenang-wenang dan tidak diberikan, tidak dibenarkan syariat, misalnya jadi preman, gitu, pungli dan sebagainya. Kemudian harta hasil makelaran, komisi para penguasa dari perusahaan asing atau orang-orang tertentu, dia mau mengerjakan sesuatu tapi nanti dikasih komisi gitu, padahal itu udah pekerjaannya gitu. Nah itu juga tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir adalah harta korupsi. Mungkin itu dulu untuk pertemuan kita yang ke-7 ini. Nanti sisanya kita akan lebih bahas lebih detail di pertemuan ke-8. 8 itu UTS 9 dan seterusnya. Untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu minggu depan di ujian tengah semester. Semoga semuanya bisa mengisi dengan baik UTS-nya dan ya semoga lulus semuanya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.